Indahnya saling menghormati oleh Resi Tresna Wulandari SPDI, Guru Pendidikan Agama dan Budi Pekerti SD Negeri 006 Bintan Utara, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Kompetensi dasar dari materi ini adalah 3.6. Memahami sikap toleransi dan simpatik terhadap sesama sebagai wujud dari pemahaman Quran Surat Al-Kafirun. Materi ini merupakan materi kelas 6 semester ganjil. Sebagai awal dari pembelajaran hari ini, silakan disimak video berikut. Di mata dunia, Indonesia dikenal luas akan keanekaragamannya. Beragam suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa saling berbaur jadi satu. Persatuan di tengah perbedaan inilah yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia sejak dulu. Tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, perbedaan bukanlah jadi penghalang tersatukannya tiap individu di Nusantara, melainkan perbedaanlah yang mempersatukan kita. Namun realitanya, isu perpecahan dan intoleransi yang kian marak jadi faktor pemecah belah keutuhan suatu bangsa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran Surat Al-Kafirun ayat 1-6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah hai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Wala ana abidum ma abattum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Surat Al-Kafirun turun di kota Mekah, urutan surat ke-109 di dalam Al-Quran. Al-Kafirun artinya orang-orang kafir. Makna kandungan Quran Surat Al-Kafirun ayat 1-6. Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghendaki setiap orang merasakan kedamaian. Dan kedamaian hanya bisa diciptakan melalui toleransi. Toleransi dalam bahasa Arab disebut tasamuh. Toleransi menurut bahasa adalah sabar atau menahan diri. Toleransi menurut istilah adalah sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan. Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi. Sudah dijelaskan dalam Al-Quran bagaimana mengatur hubungan dengan umat beragama lain. Penting bagi setiap muslim untuk bersikap toleran kepada umat lain selama tidak mengganggu agama dan ibadah umat Islam. Sebagaimana video yang akan ditampilkan berikut ini. Sebagai umat muslim yang cinta damai, salah satu sikap dasar yang harus ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari adalah sikap saling menghormati dan menghargai kepada sesama. Sejatinya, Islam mengajak kepada umatnya untuk selalu menjalin kehidupan yang harmonis kepada manusia lainnya. Dan Islam juga sangat menjunjung tinggi keadilan bagi siapa saja tanpa memandang apapun latar belakangnya. Termaktub di dalam surat Al-Mumtahanah ayat ke-8, Allah sebenarnya telah mengingatkan kita untuk selalu menghormati kepada sesama. Allah Ta'ala berfirman, dari uraian tersebut dapat ditafsirkan bahwasanya Allah tidak melarang umat Islam dalam berbuat kebaikan, menyambung silaturahmi, hingga berbuat adil kepada orang-orang di luar Islam, selama mereka tidak memerangi kita karena agama. Dari hadis Bukhari, suatu waktu Rasulullah SAW pernah ditanya, agama manakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka beliau menjawab, Al-Hanifiyah As-Samhah, yang lurus lagi toleran. As-Samhah berasal dari kata tasamuh, yang merujuk pada makna toleransi.
Hadis tersebut sering digunakan sebagai rujukan Islam untuk mendukung sikap toleransi. Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila, kita seharusnya dapat meningkatkan rasa persaudaraan kepada antar sesama. Mencegah perpecahan akibat perbedaan adalah tugas kita semua sebagai warga negara Indonesia demi menjaga keutuhan bangsa. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan menerapkan sikap toleransi di dalam kehidupan sehari-hari sedari dini. Hal-hal sederhana seperti membimbing anak-anak untuk menghormati pendapat orang lain, hingga mengajarkan mereka untuk tidak mendiskriminasi suku, agama, dan ras dalam pergaulan adalah sebagian contoh sikap toleransi. Selain itu, kita juga bisa memulainya dengan membuka pikiran untuk lebih saling menghargai dan menerima perbedaan yang ada. Bukankah manusia itu diciptakan berbeda-beda dengan segala keunikannya? Terlebih di Indonesia memiliki beragam suku, adat, dan ras yang heterogen. Maka sudah saatnya kita bersatu padu tanpa sekat. Dari video yang ditampilkan tadi, menjelaskan bahwa setiap kita harus memiliki sikap dalam toleransi. Salah satunya adalah moderasi beragama, yakni cara pandang atau sikap dan perilaku beragama yang selalu mengambil posisi di tengah-tengah. Selain itu, bertindak adil, seimbang, dan tidak ekstrim dalam praktik beragama. Mari kita jaga Indonesia dengan toleransi. Sebagai penutup, ada satu bait pantun. Anak dara bermain tali, tali dimain bersama-sama. Hidup beragama harus bertoleransi agar Indonesia selalu damai sejahtera.